Pernah perhatikan nggak? Kenapa orang yang paling berkuasa justru paling jarang ngomong? Mari kita bedah rahasia di balik seni keheningan. Di dunia yang serba berisik ini, semua orang berteriak cari perhatian. Padahal, kemampuan untuk diam dan mengamati itu bukan sekadar sopan santun, tapi sebuah superpower. Keheningan adalah senjata penyerangan yang paling mematikan. Kenalan nih sama John D. Rockefeller, orang terkaya dalam sejarah yang dijuluki The Sphinx. Senjata utamanya, dia dididik jadi pendengar super tajam dan gak pernah nebak-nebak menunjukkan kartunya. Dia diam untuk mengumpulkan peluru intelektual. Coba bayangkan dinamika di ruang rapat. Si berisik akan sibuk berdebat dan tanpa sadar membocorkan semua rencana dan kecemasannya. Sementara sang Sphinx, dia cuma mencatat, menyerap informasi, dan baru bicara tajam setelah semua orang kehabisan energi. Ini yang namanya ketimpangan informasi. Saat kamu berbicara, kamu membuang data. Tapi saat kamu mendengar, kamu sedang menimbun emas informasi. Siapa yang paling banyak bicara, dialah yang paling banyak kehilangan kendali. Perbedaannya sangat nyata. Orang berisik bicara cuma untuk mengisi kecanggungan, terlihat reaktif, dan menguras energi. Sedangkan sang Sphinx memakai keheningan untuk menciptakan aura misteri dan otoritas absolut sambil mencari celah dari jarak aman. Ingat, hukum ekonomi kata-kata ini. Kata-katamu adalah mata uang. Semakin sering diucapkan, semakin turun nilainya alias kena inflasi. Pertanyaannya, kamu mau boros bicara hal nggak penting atau menyimpannya hanya untuk hal bernilai tinggi? Biar kamu punya wibawa sekuat The Sphinx, ini dia 3 taktik atau kebiasaan aksi yang bisa kamu terapkan untuk menguasai keheningan di keseharianmu. Taktik pertama, hukum mendengar 80-20. Alokasikan 80% waktumu saat rapat untuk observasi dan menyerap data. Sisa 20% untuk bicara. Jadilah orang terakhir yang berbicara, agar kamu bisa merangkum dan memberi solusi yang paling komprehensif. Taktik kedua, jeda 5 detik. Saat ditanya hal sulit, jangan langsung merespons. Diam dan tatap mereka selama 5 detik. Jeda ini akan memberikan tekanan psikologis yang bikin lawan bicara panik dan akhirnya membocorkan lebih banyak detail. Taktik ketiga, karantina informasi. Jangan pernah umbar rencana besarmu ke publik kalau belum kejadian. Kunci rapat-rapat. Biarkan kesuksesan dan hasil nyatamu yang membuat kebisingan, bukan mulutmu. Seperti kata Rockefeller, kesuksesan datang dari menjaga telinga tetap terbuka dan mulut tetap tertutup. Kunci memimpin orang lain adalah dengan memahami mereka, bukan mendominasi pembicaraan. Berani terima tantangan eksperimen sosial besok pagi? Tahan dirimu. Biarkan minimal 3 orang bicara duluan. Amati bahasa tubuh di ruangan itu, perhatikan siapa yang gelisah dan cobalah baca apa yang sebenarnya nggak berani mereka katakan. Setelah rapat, lakukan evaluasi mandiri. Catat informasi penting apa yang kamu dapat karena memilih diam. Siapa yang paling nggak nyaman dengan keheningan, dan rasakan kepuasan saat kamu berhasil menahan emosi untuk tidak memotong omongan. Kalau strategi diam itu emas ini sudah berhasil kamu kuasai, kemana selanjutnya? Pilihan ada di tanganmu. Mau menguasai disiplin karakter mutlak ala Benjamin Franklin atau skill fokus tingkat tinggi ala Bill Gates? Tentukan langkahmu sekarang.